Satu unta ini ditunggangi secara bergantian oleh 6 orang sahabat. Masya Allah. Ya. Jadi kalau yang satu naik ke atas unta, yang lainnya ngapain? Jalan kaki. Luar biasa perjuangan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hal ini dikisahkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa perang ini terjadi setelah Khaybar. Karena Abu Musa al-Ash'ari, beliau bercerita tentang keberadaan beliau dalam perang tersebut. Dan beliau tidaklah bertemu dengan Nabi SAW, melainkan pada perang Khaybar. Mari kita dengarkan bagaimana kisahnya beliau tentang keadaan kaum muslimin ketika itu. Dan kenapa ya beliau menjelaskan kenapa perang ini disebut sebagai perang Dzatur Riqa. Pakai ain ya, Dzatur Riqa. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah Al-Ash'ari, Abu Burdah Al-Ash'ari meriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'takibuhu." Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Ketika itu 6 orang dari kami saling bergantian untuk menunggangi seekor unta. Coba diresapi betul ini ya. Satu unta dipakai bergantian oleh 6 orang sahabat yang ikut berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak di antara mereka yang harus berjalan kaki, ya, dengan cuaca yang demikian panas, ya, barang siapa yang tahu keadaan Jaziratul Arabiyah, ya, terutama daerah Saudi Arabia, kita tahu bagaimana kerasnya medan yang mereka tempuh. Ya, kalau kita di sini ya masih basah-basah ya, banyak pohon ya. Kalau di sana gurun pasir yang demikian panas. Maka kemudian kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, "Wa nakibat aqdamuna wa nakibat qadamai wa saqatat adfari." Maka ketika itu karena saking demikian kerasnya keadaan, ya, kaki-kaki kami itu menjadi terluka, ya. Nakibat ini maknanya bolong, ya. Kaki kami menjadi bolong, terluka. Ya, wa nakibat qadamayya. Demikian juga kedua kakiku. Jadi kaki-kaki para sahabat dan juga kakiku ketika itu apa? Sampai bolong-bolong. Akan lebih memprihatinkannya, kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, wa saqatat athfari, sampai kuku-kuku kakiku tercabut. Ya, saking kerasnya medan yang harus dialami oleh para sahabat ketika itu. Qala wa kunna nalufu ala arjulina al-hiraq. Kemudian kami pun, ya, agar tidak berkepanjangan lecet di kakinya atau luka di kakinya, kami pun membungkus kaki-kaki kami dengan hiraq. Hiraq itu sobekan-sobekan kain. Jadi sandal saja mereka nggak punya. Ya, para sahabat kemudian membungkus kaki-kaki mereka dengan sobekan-sobekan kain. Fasumiyat ghazwatal dzatir riqa lima kunna nasibu minal hiraqi ala arjulina. Maka demikianlah kenapa, inilah yang menjadi alasan kenapa perang ini disebut perang dzatur riqa, karena kami membalut kaki kami dengan hiraq, yakni dengan sobekan-sobekan kain. Ya. Demikian kondisi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa, mereka ini baru saja pulang dari perang, ya, pulang dari Khaybar dan penaklukan daerah-daerah sekitarnya, langsung diberangkatkan lagi oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ya. Tapi satu hal yang sangat berkesan dari Abu Musa Al-Ash'ari disebutkan oleh Abu Burdah. Beliau ternyata sebenarnya beliau berupaya untuk menyembunyikan kisah kepahlawanan mereka ini. Kata Abu Burdah Al-Ash'ari, wa haddatha Abu Musa bihadza thumma kariha dzaka. Ya, Abu Musa menceritakan ini, kemudian beliau seakan-akan tidak menyukainya. Ya, artinya ini memang sejarah yang harus dituturkan, tapi beliau itu pada hakikatnya ingin menyembunyikan itu semua. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, ma kuntu asna bi an adhkurahu ka'annahu kariha an yakuna syai'un min amalihi afsyah.
Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ya, ma kuntu asna, apa yang baru saja aku lakukan. Setelah beliau menceritakan kisah kepahlawanan ini, beliau baru tersadar, apa yang baru saja aku lakukan? Kenapa aku menyebutkan ini, kata beliau. Ka'annahu kariha an yakuna syai'un min amalihi afsyah. Seakan-akan beliau tidak ingin ada amalan beliau yang ketahuan oleh orang lain. Jadi beliau ceritakan itu, kemudian ada rasa penyesalan pada diri Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Ini keadaan para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Mereka merasa berat untuk menceritakan amalan-amalan kepahlawanan yang mereka lakukan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kemudian berangkatlah pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju tempatnya orang-orang Ghatafan, ya. Dan ketika itu mereka, orang-orang Ghatafan, hanya bisa melarikan diri saja. Jadi tidak ada perlawanan dari mereka. Dan hampir tidak ada kontak senjata di antara kaum muslimin dan orang-orang Ghatafan. Jadi perang Dzatur Riqa ini, kalau kita perhatikan, sepertinya hanya bentuk show of force-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Arab Badui. Jangan macam-macam dengan kami. Ya, Khaybar berhasil kami taklukkan. Ya. Dan sekarang pun kaum musyrikin Quraisy, mereka mau tidak mau duduk setara bersama kami membuat perjanjian Hudaybiyah. Kalian jangan macam-macam. Ya. Maka inilah tujuan Nabi SAW memberangkatkan pasukan. Dan ini kan berlangsung sangat cepat, ya. Setelah Khaybar ditaklukkan, langsung berangkat. Karena ingat nggak, waktu perang Khaybar kemarin, sebenarnya kan Ghatafan itu ingin membantu orang-orang Yahudi Khaybar. Ingat. Makanya Nabi SAW itu memutar jalannya ke utara dulu, kemudian menyerang Khaybar dari sebelah utara, ya, untuk menunjukkan, untuk membuat takut orang-orang Ghatafan. Dan ini berhasil. Kemudian disusul lagi oleh Nabi SAW, seperti apa istilahnya, kalau orang dipukul berkali-kali, ya, sekali dipukul kemudian pukul lagi, sehingga benar-benar kapok, ya, tidak berani untuk berbuat macam-macam kepada kaum muslimin. Ya. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dzati riqa min nakhlin falakiya jam'an min Ghatafan falam yakun qitalun wa akhafa an-nasu ba'duhum ba'dha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Dzatur Riqa, ya, di daerah Nakhl. Kemudian beliau pun bertemu dengan rombongan dari suku Ghatafan. Falam yakun qital, akan tetapi tidak terjadi pertempuran. Ya. Wa akhafan nas ba'duhum ba'dha. Yang ketika itu yang terjadi adalah kaum muslimin berusaha untuk menakut-nakuti orang-orang Ghatafan, ya. Fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam raq'atil khauf. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan salat khauf sebanyak dua rakaat. Ya, jadi ketika menghadapi musuhnya orang-orang Ghatafan, Nabi dan para sahabat melakukan salat khauf. Ya. Salat khauf yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, beliau membagi dua soft salat, ya, pasukan menjadi dua pasukan, kemudian dijadikan dua soft. Soft pertama dengan soft yang kedua. Kemudian beliau salat bersama-sama, namun ketika tiba waktu sujud, yang sujud itu hanya soft yang pertama. Soft yang kedua tetap berdiri sambil berjaga-jaga. Jadi sholat sambil berjaga-jaga. Nah, kemudian setelah soft yang pertama ini berdiri, baru kemudian soft yang kedua sujud untuk menyelesaikan rakaat yang pertama. Ya. Dalam keadaan soft yang pertama berdiri. Jadi giliran rakaat soft yang kedua mereka sujud, soft yang pertama berjaga. Nah, setelah soft yang kedua menyelesaikan sholatnya, atau bukan menyelesaikan sholatnya, ya, menyelesaikan sujudnya, kemudian bangkit untuk menuju rakaat yang kedua, mereka tukeran. Nah, ya, soft kedua maju ke depan dan soft pertama mundur ke belakang. Kemudian soft mereka sholat kembali berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba waktu sujud, yang di depan, yang tadinya itu soft yang kedua yang maju ke depan, ini sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyelesaikan sholat sampai duduk tahiyat, baru kemudian rombongan kedua, rombongan yang soft yang pertama yang ada di belakang, yang sekarang berada di belakang, mereka menyelesaikan sholat sampai kemudian selesai sholat, ya, sampai tahiyat akhir, kemudian mereka melakukan salam bersama-sama.